Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di materi yang kedua untuk mata kuliah biokimia dan gizi. Masih pengantar ya, kimia organik. Untuk kimia organik di sini kita akan bahas mengapa kimia organik. Yang kedua, definisi dari senyawa organik. Yang ketiga, keistimewaan atom karbon. Kimia organik, apakah kimia organik itu? Mengapa begitu banyak orang mempelajari kimia organik dan mengapa pula kita perlu mempelajarinya? Jawabannya sangat sederhana, karena semua organisme hidup tersusun atas senyawa-senyawa organik. Sebagai contohnya, rambut yang menghias kepala kita, kulit, otot, dan DNA yang mengontrol penurunan genetik, serta obat, semuanya merupakan senyawa organik. Senyawa organik juga terdapat pada makanan, bahan farmasi ataupun kosmetik, plastik, pakaian, dan juga komponen daripada minyak bumi. Definisi senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa yang terdapat dalam organisme yang sangat bervariasi jumlah atom dan strukturnya. Setiap senyawa selalu mengandung karbon sebagai unsur utamanya. Senyawa organik juga didefinisikan sebagai senyawa yang strukturnya terutama ditentukan oleh atom karbon yang saling berikatan. Sampai kini, jumlah senyawa organik sekitar 6 juta senyawa, dan senyawa anorganik sekitar 50.000. Atom karbon. Atom terpenting yang dipelajari dalam kimia organik adalah atom karbon. Meskipun demikian, atom lainnya juga dipelajari seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, sulfur, dan atom lainnya. Akan tetapi, mengapa atom karbon sangat spesial? Keistimewaan atom karbon. Pertama, karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal yang cukup kuat dengan atom lain. Atom karbon termasuk dalam golongan 4A. Karbon memiliki 4 elektron valensi yang dapat digunakan untuk membentuk 4 ikatan kovalen. Di dalam tabel periodik, atom karbon menduduki posisi tengah dalam kolom periodenya. Bisa lihat di sini, dalam tabel periodik, karbon berada di golongan 4A di periode yang kedua. Keistimewaan yang kedua adalah satu atom karbon dapat membentuk ikatan dengan atom karbon lain, sambung-menyambung membentuk rantai karbon. Yang ketiga, rantai karbon dalam senyawa organik bisa merupakan rantai lurus, bercabang, ataupun melingkar atau siklik. Bisa lihat di sini kalau secara pembagian rantai karbon itu dibagi dua, rantai karbon terbuka dan rantai karbon tertutup. Rantai karbon terbuka itu bisa bercabang, bisa juga lurus, sedangkan yang tertutup itu disebut juga siklik seperti ini. Keistimewaan atom karbon yang lain yang keempat adalah antara atom karbon yang berdekatan bisa membentuk ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3. Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen dengan atom elektronegatif lain seperti oksigen, nitrogen, sulfur, dan halogen. Bisa lihat di sini, ikatan kalau tunggal disebut sebagai ikatan sigma, sedangkan rangkap 2 ataupun rangkap 3 termasuk ikatan pi. Isomer. Selain kemampuan atom karbon untuk membentuk rantai karbon, penyebab lain terbentuknya begitu banyak senyawa karbon adalah adanya fenomena terbentuknya isomer. Isomer itu apa? Isomer merupakan senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Saya ulangi, isomer itu senyawa-senyawa rumus molekulnya sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Senyawa-senyawa yang merupakan isomer mempunyai sifat yang berbeda pula. Contohnya di sini bisa kita lihat untuk rumus molekul C4H10, strukturnya bisa berantai lurus ataupun rantai cabang seperti ini. Nah, yang menarik titik didihnya pun berbeda. Yang satunya minus 0,5 derajat Celcius, yang satu lebih rendah, minus 11,7 derajat Celcius. Alhamdulillah, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan lanjut di bagian yang kedua dari kimia organik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.